Xabi Alonso telah mengonfirmasi bahwa masa jabatannya sebagai pelatih Bayer Leverkusen akan segera berakhir. Dalam pernyataan resmi, pelatih asal Spanyol itu menyampaikan bahwa ia akan mundur setelah 2 laga terakhir klub musim ini. Alonso juga menjelaskan bahwa keputusannya sudah melalui pertimbangan bersama pihak klub. Kendati menolak berbicara soal masa depan, Alonso disebut-sebut menjadi incaran jangka panjang Real Madrid. Sementara itu di Spanyol, Ancelotti bersiap mengakhiri kiprahnya bersama Real Madrid. Ia dikabarkan akan resmi hengkang usai laga El Clasico melawan Barcelona. Manchester United akan tampil sedikit berbeda dari biasanya ketika menjamu West Ham United pada pertandingan pekan ke-36 Premier League musim ini di Old Trafford. MU tidak akan mengenakan jersey kandang merah yang biasanya mereka pakai. Sebagai gantinya, mereka akan mengenakan jersey spesial dengan logo Red sebagai organisasi nirlaba yang berjuang melawan ketidakadilan kesehatan global. Setelah pertandingan, jersey-jersey yang digunakan akan dilelang secara online. Seluruh hasil penjualan akan disumbangkan kepada Red untuk mendukung program-program mereka. Penyerang muda Strasbourg Emmanuel Emega dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Chelsea pada jendela transfer musim panas ini. Menurut laporan Foot Mercato, striker asal Belanda itu menjadi target potensial. Pemain 22 tahun tersebut mencetak 14 gol dan menyumbang 3 assist dalam 29 penampilan musim ini di Ligue 1. Strasbourg sebagai klub saudara Chelsea dalam struktur kepemilikan membuat transfer Emega secara teknis bisa dilakukan dengan lebih mudah. Meskipun sang pemain belum mencatatkan debut untuk timnas senior Belanda, ia telah membela negaranya di berbagai level usia. Bek Everton Jarrad Branthwaite dikabarkan kembali masuk ke dalam radar Manchester United di musim panas mendatang untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Menurut laporan Team Talk, minat terhadap bek Everton itu sebenarnya sudah ada sejak musim panas lalu, namun kesepakatan urung terwujud. Kini The Red Devils kembali menghidupkan minat mereka dan menjadikannya target utama untuk memperkuat lini belakang. Everton mematok harga tinggi untuk sang bek, yakni 70 juta pound sterling. Di tengah situasi keuangan yang belum ideal, United harus berhitung cermat sebelum menyanggupi permintaan tersebut. Menurut laporan Marca, gelandang Real Madrid Jude Bellingham tampaknya akan menjalani operasi bahu pada musim panas ini untuk mengatasi rasa sakit yang terus-menerus mengganggunya selama lebih dari setahun. Operasi tersebut diperkirakan akan dilakukan pada musim panas 2025 setelah Piala Dunia antar klub FIFA pada bulan Juni dan Juli. Meskipun saat ini bukanlah waktu yang ideal untuk prosedur tersebut, waktu setelah kompetisi tampaknya menjadi pilihan yang paling praktis yang memungkinkan Bellingham mendapatkan istirahat dan rehabilitas yang diperlukan. Leeds United bersiap menyambut musim perdana mereka kembali di Premier League dengan perombakan skuad besar-besaran. Salah satu posisi yang menjadi prioritas utama adalah penjaga gawang, seiring dengan kemungkinan kepergian Ilan Meslier di musim panas ini. Menurut laporan dari Team Talk, Leeds kini membidik penjaga gawang milik Chelsea Georgi Petrovic yang tampil gemilang selama masa peminjamannya di Strasbourg. Leeds berharap tawaran kesempatan bermain reguler di Premier League bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk membawa Georgi Petrovic ke Elland Road. Barcelona dikabarkan menjadi klub terdepan untuk mengamankan servis bek sayap Leeds United Junior Firpo pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Graham Bailey, Firpo menunjukkan kecenderungan kuat untuk kembali bermain di La Liga. Bailey mengungkapkan kepada Leeds United News bahwa masa depan pemain internasional Republik Dominika itu kemungkinan besar berada di luar Elland Road. Lebih lanjut, Bailey menyebutkan bahwa Barcelona dan Real Betis berpotensi menjadi tujuan Firpo. Sementara itu, kehilangan pemain kunci seperti Junior Firpo tentu akan menjadi kerugian besar bagi Leeds United. Manchester City dikabarkan siap bersaing dengan Juventus untuk mendatangkan kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma pada musim panas ini. Meskipun Juventus baru saja memperkuat opsi di bawah mister gawang dengan kedatangan Michael Di Gregorio, laporan dari Football Italia mengindikasikan bahwa Bianconeri tidak akan ragu untuk kembali merombak posisi tersebut jika kesempatan merekrut Donnarumma terbuka. Kiper andalan timnas Italia itu dipandang sebagai solusi jangka panjang yang ideal, mengingat pengalaman dan reputasinya di level klub maupun internasional. Kiper Southampton Aaron Ramsdale menjadi incaran sejumlah klub Liga Inggris termasuk Newcastle United dan West Ham United. Laporan dari Team Talk menyebut bahwa The Hammers berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut. West Ham dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran sekitar 20 juta pound sterling. Klausul Ramsdale sendiri bernilai 25 juta pound sterling jika Southampton terdegradasi. Meskipun diakui sebagai salah satu kiper terbaik di Liga Inggris dalam 6 tahun terakhir, Ramsdale tercatat telah mengalami degradasi
terakomodasi dari kasta tertinggi Liga Inggris bersama 3 klub berbeda. Ibrahima Konate dikabarkan siap menandatangani kontrak baru di Liverpool. Namun menurut laporan TBR Football, bek tersebut dikabarkan meminta kenaikan gaji signifikan untuk menandatangani kontrak baru bersama The Reds. Konate telah membuktikan kualitasnya di Premier League sehingga wajar jika klub-klub papan atas mengincarnya. Kehilangan Konate yang telah menjadi pemain kunci di lini pertahanan akan menjadi pukulan telak bagi The Reds. Karena itu mereka diyakini akan berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankannya di Anfield. Inter Milan sukses melaju ke final Liga Champions dan berpotensi membawa si kuping besar. Mereka juga telah membukukan catatan fantastis atas perjalanan mereka di Eropa. Menurut laporan Football Italia, Inter hampir mendapatkan 200 juta euro dari ajang tersebut. Angka itu lebih banyak dari tim Serie A manapun. Tak berhenti sampai di situ, jika mampu keluar sebagai juara, mereka bakal mendapatkan tambahan 10,5 juta euro. Kabar dari La Gazzetta dello Sport mengklaim mereka sudah meraup 133 juta euro sebagai uang hadiah, sementara 60 juta euro lainnya didulang melalui pendapatan dari sisi tiketing. Pemilik Lyon, John Textor, masih berhasrat memiliki tim Premier League. Menurut laporan The Guardian, pasca gagal mengakuisisi Everton, pebisnis asal Amerika Serikat itu ingin memperlebar sahamnya di Crystal Palace. Ia memiliki sebagian saham di sana. Textor saat ini memiliki 45% saham di tim London Timur. Persentase tersebut coba dinaikkan dan akan membuatnya menjadi pemilik mayoritas saham klub. Untuk merealisasikan hal tersebut, ia sudah melakukan negosiasi dengan 2 pemegang saham lainnya untuk membeli saham klub. Andai negosiasi sukses dilakukan, sahamnya akan mencapai 80%. Manchester United bersiap melakukan perombakan besar dalam skuad mereka pada bursa transfer musim panas ini. Ruben Amorim telah mengidentifikasi sejumlah sektor krusial yang perlu diperkuat dan klub berkomitmen untuk mendukung penuh visinya. Fokus utama Amorim adalah membangun kembali lini serang. United dipastikan akan mendatangkan seorang striker dan pemain sayap baru. Salah satu langkah besar yang sedang dipertimbangkan adalah kesepakatan pertukaran pemain dengan Atalanta. Seperti dilaporkan The Mirror, United tengah merancang pertukaran antara Rasmus Højlund dan Ademola Lookman. Sejumlah klub papan atas Eropa dikabarkan tengah memantau perkembangan bintang muda Lyon Malik Fofana yang disebut-sebut ingin mencari tantangan baru di luar Prancis. Masalah finansial yang melanda Lyon membuat mereka terbuka untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk akal untuk pemain internasional Belgia tersebut. Cult Outside melaporkan bahwa Liverpool dan Arsenal termasuk di antara klub yang diperkirakan akan mencoba merekrut Fofana. Sementara itu Lyon sendiri dilaporkan mematok harga di bawah 50 juta euro untuk sang pemain. Kevin De Bruyne dikabarkan telah ditawarkan oleh agennya kepada Real Madrid. Lebih lanjut, Defensa Sentral melaporkan bahwa De Bruyne bersedia menerima pemotongan gaji drastis demi memuluskan kepindahannya. Namun proses kepindahan ke Madrid diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Meskipun sangat menghormati kualitas De Bruyne, manajemen Madrid cenderung mengarah pada perombakan skuad dengan pemain-pemain yang lebih muda dan memiliki prospek jangka panjang. Keputusan akhir mungkin juga akan dipengaruhi oleh siapa yang akan menukangi tim musim depan. Penjaga gawang Spanyol Joan Garcia dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Arsenal pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari The Independent, Arsenal menunjukkan minat serius terhadap penjaga gawang Spanyol itu seiring persiapan mereka menyambut bursa transfer musim panas. Langkah ini diambil The Gunners untuk mengantisipasi kembalinya Neto ke Bournemouth setelah masa peminjamannya berakhir. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Garcia dilaporkan semakin dekat untuk berlabuh ke Emirates Stadium pada bursa transfer mendatang. Arsenal dan Real Sociedad telah mencapai kesepakatan untuk transfer Martin Zubimendi pada jendela transfer musim panas tahun ini. Kedatangan Zubimendi akan menjadi suntikan kekuatan signifikan bagi The Gunners yang tengah berupaya mengakhiri puasa gelar selama 5 musim tanpa trofi. Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa kesepakatan verbal telah tercapai antara semua pihak dan langkah formal akan segera menyusul. Zubimendi sebelumnya menolak tawaran transfer ke Liverpool pada musim panas lalu. Namun kini ia siap meninggalkan Sociedad untuk mencari tantangan baru di bawah arahan Mikel Arteta. Real Madrid dikabarkan menawarkan uang tunai ditambah dengan Arda Güler untuk mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea pada musim panas tahun ini. Musim ini Fernandez telah tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi. Kontribusinya pun signifikan, mencetak 6 gol dan memberikan 11 assist bagi tim asal London Barat itu. Performa konsisten Fernandez menarik minat Real Madrid. Meski Chelsea tak memiliki niat untuk melepas Enzo Fernandez, Madrid belum menyerah.
Menurut laporan dari Vicahes, Los Blancos siap mengajukan tawaran 40 juta euro plus Arda Güler sebagai bagian dari kesepakatan. Penyerang Al-Nassr Cristiano Ronaldo dikabarkan mempertimbangkan untuk kembali ke Sporting Lisbon jika Victor Gyökeres hengkang ke klub lain pada musim panas ini. Vicahes melaporkan bahwa CR7 secara serius mempertimbangkan opsi untuk kembali ke klub masa kecilnya. Ambisi utama bintang Portugal ini adalah untuk tetap bermain di level tertinggi demi tampil di Piala Dunia 2026. Kompetisi itu mungkin akan menjadi turnamen besar terakhirnya bersama tim nasional. Sporting muncul sebagai tujuan ideal karena kesempatan untuk berlaga di kompetisi kontinental dan mengakhiri karirnya di tempat di mana semuanya dimulai.